bukan salah. Selamat siang Bapak Guru. Oke, selamat siang teman-teman semua. Silakan duduk. Apa kabar siang hari ini? Baik. Baik. Ya, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya oleh karena cinta dan kasih-Nya sehingga kita semua boleh ada pada hari ini. Kita boleh sehat dan kuat, kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan pada saat ini kita akan kembali belajar matematika wajib ya. Oke, sebelum kita memulaikan kegiatan belajar kita pada hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Siapa yang boleh pimpin doa? Oke, silakan Karin. Nah, terima kasih Karin, silakan duduk. Oke, teman-teman silakan keluarkan buku-bukunya. Sudah? Ya, singkirkan juga buku-buku mata pelajaran lain ya. Kita fokus pada materi kita pada saat ini. Nah, sebelum saya mau lanjut, saya ingin bertanya. Kira-kira ada tidak di antara kalian yang mau memberikan pendapat? Kira-kira kenapa ya kita harus belajar matematika? Ada yang boleh memberikan pendapat? Jadi matematika gunanya apa? Kenapa kita perlu belajar matematika? Ada tidak yang boleh memberikan masukan? Silakan. Oke, silakan Jennifer. Karena menurut saya setiap pembelajaran yang kita dipelajari dalam pelajaran matematika banyak digunakan. Terima kasih Jennifer. Ya, menurut Jennifer katanya bahwa matematika itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Jennifer. Nah, kira-kira ada tidak di antara teman-teman juga yang mau memberikan masukan dalam kehidupan sehari-hari yang bagaimana matematika diperlukan? Siapa yang boleh? Oke, silakan Cheryl. Contohnya dalam hal pembelian. Oh iya, contohnya dalam hal pembelian ya. Oh iya, terima kasih Cheryl. Iya, baik. Contohnya misalkan kita mau membeli barang-barang di pasar, mau membeli barang-barang di toko dan seterusnya. Ya, jual belinya itu kita menggunakan matematika. Dan juga dalam banyak kehidupan sehari-hari. Apalagi juga dalam bidang kedokteran, dalam bidang sains, dalam bidang olahraga sekalipun, matematika ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk juga materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah yang namanya geometri ruang. Jadi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah tentang geometri ruang. Nah, agar supaya teman-teman sukses dalam belajar matematika ini, maka kita harus rajin belajar. Seperti seorang atlet, bagaimana cara atlet itu menjadi atlet yang jago? Maka dia harus setiap hari harus latihan. Latihannya harus sungguh-sungguh. Kemudian apalagi teman-teman? Ya, motivasinya harus berlebih. Apalagi? Ya, intinya banyak-banyak latihan agar supaya makin hari makin jago. Nah, begitu juga dengan matematika. Agar supaya teman-teman bisa hebat dalam pembelajaran matematika, maka teman-teman juga harus rajin latihan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar geometri ruang. Yang pertama tentang jarak antar titik. Nah, materi ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Rivaldo ingin bepergian dari Langoan menuju ke Manado. Pasti ada jaraknya ya. Ada jarak yang ditempuh oleh Rivaldo. Begitu juga misalkan Brigita. Brigita ingin menghitung, jarak antara bola lampu ke saklarnya. Misalkan ingin menghitung jarak dari bola lampu ke saklarnya. Intinya materi yang kita akan pelajari saat ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di SMP kalian sudah belajar tentang bangun ruang? Sudah ya. Di SMP kalian belajar bangun ruang apa saja yang kalian ingat? Kubus, apalagi? Balok, limas, apalagi? Prisma. Ya, itu ya. Nah, itu semua yang teman-teman sudah pelajari, sudah ya? Kemudian, apakah teman-teman juga sudah belajar tentang teorema Pitagoras? Sudah ya, sudah belajar tentang teorema Pitagoras. Nah, dua materi tersebutlah merupakan materi prasyarat kita untuk belajar geometri ruang. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau cek dulu kehadiran kalian. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir pada saat ini? Oh, hadir semua. Oke, baik. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada siang hari ini adalah
melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dan dengan menggunakan media pembelajaran GeoGebra berbasis Android. Peserta didik atau teman-teman semua dapat mendeskripsikan jarak antar titik dengan baik serta dapat menentukan jarak antar titik dengan terampil. Saya akan bagikan teman-teman kelompok. Teman-teman silakan dengarkan kelompoknya. Setelah teman-teman mendengar namanya, silakan lihat teman-teman kelompokmu. Kemudian teman-teman silakan cari tempat untuk teman-teman berdiskusi. Oke, untuk kelompok 1. Oke, apakah ada nama-nama yang belum terpanggil? Sudah semua? Oke, sudah. Kalau begitu, teman-teman silakan lihat teman-teman kelompokmu dan silakan silakan untuk berkumpul. Saya akan bagikan LKPD-nya. Nah, teman-teman silakan lihat LKPD-nya bagian pertama dulu, halaman pertama. Silakan lihat halaman pertama dulu. Nah, aktivitas pertama teman-teman, silakan teman-teman tentukan nama kelompokmu. Yang kedua, teman-teman silakan baca secara berurutan langkah-langkah kerja yang sudah dijelaskan pada LKPD. Nama kelompokmu apa? Hera Kartini. Oke. Teman-teman ambil. Ya. Walanda Maramis. Oke, Walanda Maramis. Nama kelompokmu apa? Oh ya, Ki Hajar Dewantara. Oh ya, baik. Ya, Cutnya Din. Oh ya, Cutnya Din. Ya, baik. Teman-teman, silakan buka lembar yang ketiga. Nah, di sana ada masalahnya seperti berikut. Bahwa ada sebuah kubus, Ya, kita ketahui bersama bahwa kubusnya bisa macam-macam ya. Misalkan kubus tersebut adalah kubus ABCD EFGH. Nah, misalkan titik P adalah titik tengah dari salah satu bidang. Entahkah bidang alas, ataukah bidang tegak, ataukah bidang atas. Intinya titik P adalah titik tengah dari salah satu bidang. Kemudian pertanyaannya, masalahnya adalah silakan tentukan berapakah jarak dari titik P ke semua titik sudut kubus. Nah, untuk mengerjakannya silakan teman-teman baca langkah-langkah kerjanya. Nah, nantinya teman-teman akan memvideokan langkah penyelesaian dari masalah tersebut. Sekreatif teman-teman. Apakah teman-teman mau gunakan papan tulis untuk menjelaskan? Direkam ya. Atau teman-teman mau gunakan PowerPoint kemudian direkam layar? Sekreatif teman-teman lah. Nah, kubusnya panjang sisinya terserah kalian. Jadi misalkan teman-teman di sini misalkan mau ambil kubusnya 5 cm silakan. Terserah kalian. Kelompok di sini misalkan mau ambil 10 cm terserah kalian. Kemudian teman-teman diskusi bagaimana teman-teman untuk memvideokannya. Oke ya. Oke, silakan teman-teman untuk berdiskusi.
Apakah teman-teman sudah selesai menentukan jadwalnya, alat dan bahannya? Sudah. Nah, kalau sudah, pekerjaan ini teman-teman silakan lanjutkan di rumah. Kemudian teman-teman silakan lanjutkan di rumah. Jadi cara untuk menentukannya, cara untuk memvideokannya. Kemudian jangan lupa buat videonya. Dan kita akan ketemu lagi hari Jumat. Sesuai dengan jadwal ya, kita ketemu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu kita akan mempresentasikan video yang sudah teman-teman sudah buat. Dan kita akan tutup dengan doa. Siapa yang boleh pimpin doa? Oke, silakan Freya. Oke, terima kasih Freya. Demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Siapkan. Berikan salam. Terima kasih Bapak Guru. Oke, terima kasih teman-teman semua. Berikan salam. Oke, selamat siang teman-teman semua. Silakan duduk. Untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan berdoa dan mohon kesempatan pada hari ini doa dipimpin oleh Rifano. Silakan Rifano. Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Rifano. Apa kabar siang hari ini? Ya, baik ya, bersyukur pada Yang Maha Besar Tuhan karena anugerahnya sehingga kita semua boleh sehat kuat pada hari ini dan kita akan kembali melanjutkan aktivitas kita pada pertemuan yang lalu ya. Oke, saya mau tanya dulu, apakah kelompok kalian sudah selesai, sudah siap dengan presentasinya? Oke, sudah. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu, ketua kelas mana? Apakah ada yang tidak hadir? 2 orang. Siapa? Iya. Oke, ada 2 tidak hadir ya. Oke. Teman-teman semua silakan ke kelompok masing-masing. Oke, silakan ke kelompok masing-masing. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi, hasil proyek dari teman-teman semua, hasil video yang sudah teman-teman semua. Oke, jadi untuk yang penampil pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok Era Kartini. Mana kelompok Era Kartini? Oke, silakan maju semuanya. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok RA Kartini. Pada saat ini kami akan menampilkan video kami. Saat ini kami akan menampilkan video kami. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang penampil yang kedua kita ke kelompok Ki Hajar Dewantara. Bukan, Cuk Nyadin. Ke kelompok Cuk Nyadin. Kelompok Cuk Nyadin. Silakan kelompok Cuk Nyadin, silakan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan proyek video kami.
Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Keren. Sekarang kita akan menampilkan kelompok selanjutnya. Kelompok Ki Hajar Dewantara. Oke, disilakan. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok Ki Hajar Dewantara akan mempresentasikan hasil video dan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan lagi. Oke, baik ya, presentasinya sangat baik. Oke, dan kali ini kita akan ke kelompok terakhir. Kelompok apa ya? Walana Maramis ya. Oke, mari kelompok Walana Maramis. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan sekarang kami akan menayangkan video tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Walana Maramis. Iya. Baik, demikianlah video yang sudah teman-teman presentasikan. Kalau saya melihat, wah ini semuanya menarik ya, menarik. Nah, saya ingin kita membuat kesimpulan. Kira-kira apakah ada kesimpulan yang dapat teman-teman tarik dari aktivitas yang sudah teman-teman lakukan? Nah, tadi kan teman-teman ambilnya kan rusuk kubus berbeda-beda ya. Kelompok Walana Maramis panjang rusuknya 4. Ternyata dari titik P ke titik sudut bidang yang sama panjangnya adalah 2/2. Sedangkan kelompok Cut Nyadin panjangnya adalah 10. Maka panjang dari titik P ke titik sudut bidang yang sama jadinya 5/2. Kira-kira kalau saya punya rusuk panjangnya adalah 20 cm. Maka kira-kira jarak dari titik tengah ke titik-titik sudut di bidang yang sama kira-kira panjangnya berapa? 2/2. Kalau misalkan saya punya panjang rusuknya 40 cm, 20/2. Kalau saya punya panjangnya 7 cm, 3,5 dapatnya dari mana? Setengah dari? Oke, kalau saya perumum, kalau saya punya rusuknya adalah A cm, maka jarak dari titik tengah bidang ke titik-titik sudut di bidang yang sama panjangnya berapa? Setengah dari A/2 atau kita bisa tuliskan sebagai A/2/2. Boleh teman-teman? Boleh. Oke, kesimpulan yang kedua. Kalau misalkan dari titik tengah bidang tersebut ke titik-titik sudut di bidang depannya, paham bidang depannya? Ke bidang depannya. Kalau tadi Walana Maramis, tadi ambil rusuk berapa tadi? 4. Kemudian dari titik tengah bidang ke titik sudut bidang depannya dapatnya berapa? 2/6. Kemudian kalau kelompok Ki Hajar Dewantara tadi ambilnya berapa? 12. Jarak dari titik tengah bidang ke titik sudut bidang depannya panjangnya berapa tadi? 6/6. Kemudian kelompok Cut Nyadin tadi ambil berapa? Jadi panjangnya berapa? 5/6. Kelompok Era Kartini 8. Dapatnya berapa? 4/6. Berarti teman-teman kira-kira dapat kesimpulan tidak? Dapat ya. Misalkan saya punya rusuknya adalah misalkan 20 cm, 10/6. Kalau saya punya misalkan 13 cm,
Ya, 6,5-nya dapat dari mana? Setengah dari mana? Setengah dari 13. Atau dapat kita bilang bahwa 13/2 akar 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak dari titik P, yaitu titik P adalah titik tengah dari satu bidang ke titik sudut di bidang depannya. Maka dapat kita simpulkan rumusnya adalah kalau saya punya panjang rusuknya adalah A, maka panjangnya adalah apa? A/2 akar 6. Jadi kesimpulannya adalah A/2 akar 6. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Oke, bagaimana pengalaman kalian waktu membuat video? Seru? Seru. Saya lihat videonya kreatif. Saya lihat, waduh ternyata teman-teman di kelas ini ada yang bisa jadi artis. Ada juga yang bisa jadi juga motivator. Ya, saya lihat cara menjelaskannya, wah sudah seperti apa motivator ternama di Indonesia. Saya juga lihat, waduh ternyata teman-teman ada juga bakat jadi sebagai pengajar, jadi guru. Iya, jadi menarik ya ketika teman-teman dalam membuat video. Ya menarik ya. Oke, nah demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang, kalau ini jarak dari titik ke titik. Nah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas jarak dari titik ke garis. Jadi pada pertemuan selanjutnya ini lebih menarik teman-teman, karena kita akan membahas, kalau tadi sebelumnya kita bahas dari titik ke titik, selanjutnya kita akan bahas dari titik ke garis. Oke, kalau begitu kita akan akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Dan untuk menutup kegiatan hari ini, kita akan tutup dengan doa. Dan mohon, siapa yang boleh pimpin doa tutup? Silakan Rivo. Terima kasih Rivo, silakan duduk. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih juga untuk proyek yang teman-teman sudah kerjakan. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan. Semua berdiri. Berikan salam. Terima kasih Bapak Guru. Oke, terima kasih teman-teman semua. Silakan duduk.